Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semua dalam keadaan baik ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kalau kita melaksanakan doa terlebih dahulu. Saya meminta ketua kelas untuk memimpin doa. Dipersilahkan. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa secara bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah, terima kasih. Oke, sebelum Ibu memulai materi, Ibu ingin mengabsen kalian dulu. Oke. Yang pertama, Firly Askia. Ya, sudah hadir, Bu. Keterangannya apa ini? Tanpa keterangan. Berarti apa ya? Ya, Bu. Kalau Andini Nurawalia, Ya, hadir, Bu. keterangannya Tanpa keterangan. Alfa ya. Siti Nadifa, Hadir. Sutriana, Hadir, Bu. Nur Asisa, Hadir, Bu. Nadia Turrahma, Hadir, Bu. Nurul Asmi, Hadir, Bu. Marwah Dwi Utaria, Hadir, Bu. Nur Ismi. Hadir, Bu. Oke. Ada yang tidak disebut namanya? Saya, Bu. Putri ya? Ya, Bu. Jadi yang hadir cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang ya? Ya, iya. Oke, semoga teman yang belum bergabung pada hari ini bisa bergabung pada pertemuan yang akan datang. Oke, sebelumnya ada yang tahu kita mau belajar apa hari ini? Saya, Bu. Ya, silahkan. Hukum Newton 2, Bu. Oke, bagus. Ibu sudah menyampaikan pekan lalu ya bahwa kita akan mempelajari hukum Newton 2. Nah, ada yang masih ingat tidak apa yang kita pelajari pada pekan lalu? Hukum Newton. Ya, silahkan. Hukum Newton 1, Bu. Betul. Jadi cuma saya yang mengetahui pekan lalu kita belajar tentang apa? Hukum Newton 1. Betul sekali. Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran, ada baiknya kalau kita mengetahui capaian tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, saya minta salah satu dari kalian untuk membacakan tujuan pembelajarannya. Saya, Bu. Silakan Tati. Yang pertama, menjelaskan konsep hukum Newton 2. Yang kedua, mengidentifikasi hubungan antara gaya, massa, dan percepatan. Yang ketiga, melakukan percobaan sederhana mengenai pengaruh gaya terhadap gerak benda. Dan yang terakhir, mengaplikasikan konsep melalui permainan monopoli. Ya, terima kasih ya tadi sudah dibacakan. Oke, slide selanjutnya kita akan memasuki persepsi. Nah, Ibu ingin bertanya kepada kalian mengenai suatu kejadian di mana kalian sudah biasa kan pergi ke supermarket? Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, berarti sudah tidak asing dong dengan yang namanya troli. Ya, Bu. Oke. Pernah tidak kalian pikirkan bahwasannya kalau kita mendorong troli yang kosong dengan troli yang penuh, yang mana lebih sulit untuk digerakkan? Yang Ya, benar, Bu. Bu. Ya, benar. Oke. Kalau misalkan kejadian yang kedua, tas yang berat dengan tas yang kosong, yang mana yang lebih sulit untuk diangkat? Berat. Nah, adakah yang bisa menjelaskan atau menyimpulkan kenapa dua kejadian di atas bisa terjadi? Silahkan. Untuk contoh pertama mengenai troli, kenapa troli yang kosong lebih gampang didorong dibandingkan troli yang penuh? Karena pengaruh bebannya, Ibu. Oh, pengaruh beban. Ya. Oke, kalau untuk yang lain, Saya, Bu. silahkan. Kalau persamaan dari kedua contoh yang ada di atas, troli kosong dengan tas kecil itu memiliki massa beban yang kecil, dan itu dapat kita dorong dengan gaya yang kecil yang kita berikan. Sedangkan jika troli yang berisi barang penuh dan tas yang besar, kita harus memberikan gaya yang besar agar dapat didorong dan diangkat.
Oke, sangat jelas ya jawabannya yang diberikan. Oke, untuk membuktikan hal tersebut, kita masuk kepada materi selanjutnya. Apa hubungannya dengan hukum Newton 2? Nah, pengertian hukum Newton 2, di mana hukum Newton 2 menjelaskan mengenai hubungan antara gaya, percepatan, dan massa. Nah, ketika suatu benda diberi gaya, maka benda dapat mengalami perubahan kecepatan atau yang kita biasa sebut dengan percepatan. Untuk percepatan yang dihasilkan oleh suatu benda sebanding dengan gaya yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan massanya. Berarti cocok ya yang dikatakan sama Sutriana dan temannya yang Siti Nadifa, bahwasannya kalau misalkan beban pada benda yang kita ingin berikan gaya itu lebih berat, maka gaya yang harus diberikan juga semakin besar. Cocok dengan jawaban yang disampaikan oleh Sutriana. Aplaus dulu untuk Sutriana dan Siti Nadifa. Oke. Untuk selanjutnya, nah, karena kalian sudah mengetahui mengenai pengertian dari hukum Newton 2, Ibu ingin kalian berpikir. Nah, kan kalian sudah mengetahui pengertian dari hukum Newton 2. Kalau Ibu bertanya mengenai apakah gaya memengaruhi suatu gerakan benda? Memengaruhi. Oke. Apa hubungan antara gaya, massa, dan perubahan gerak? Tidak tahu Ibu. Oke, kalau begitu kita memasuki ke materi selanjutnya, yang dimana hubungan gaya dengan percepatan. Gaya merupakan dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda mengalami perubahan gerak. Ini adalah pengertian dari gaya. Oke, dalam hukum Newton 2, besar gaya yang bekerja pada benda akan mempengaruhi suatu besar percepatannya. Kalau lebih simpelnya ya, kita bisa artikan ketika gaya yang kita berikan semakin besar, maka perubahan gerak benda semakin besar. Betul. Nah, jadi kalau misalkan gaya yang kita berikan besar, maka percepatannya akan semakin besar. Oke, betul. Semakin lebih cepat juga. Contohnya, misalkan pada pada mendorong troli. Nah, apresiasi tadi yang mengenai troli yang kosong itu gaya yang diberikan, kalau misalkan trolinya kosong berarti gaya yang diberikan semakin kecil. Oke, kalau untuk troli yang penuh dengan barang belanjaan berarti gaya yang harus diberikan semakin besar. Betul. Untuk selanjutnya kita ke hubungan massa dengan percepatan. Apa hubungan massa dengan percepatan? Nah, massa menunjukkan banyaknya materi yang dimiliki suatu benda. Semakin besar massa benda, maka semakin besar hambatan benda untuk mengalami perubahan gaya atau percepatan. Dalam hukum Newton 2, jika gaya yang diberikan sama, benda yang massanya lebih besar akan memiliki percepatan yang lebih kecil. Cocok tadi dengan apresiasi mengenai troli. Kalau misalkan trolinya kosong, terus kita berikan gaya dorong, maka benda tersebut mengalami percepatan. Tapi berbanding terbalik kalau misalkan kita menambahkan massa, maka gaya yang diberikan juga harus semakin besar untuk benda tersebut mengalami percepatan yang lebih bagus. Oke? Kalau misalkan ada yang tidak dimengerti dan ingin dipertanyakan, silahkan mengangkat tangannya. Ibu mempersilahkan. Untuk slide selanjutnya adalah rumus hukum Newton 2. Ada yang bisa baca? Ya, silakan nulis nih. Rumus hukum Newton 2, F sama dengan M dikali A. Keterangan di mana F sama dengan gaya 1 Newton, M sama dengan massa benda 1 kilogram, dan A sama dengan percepatan 1 meter per sekon kuadrat. Oke. Jadi ini adalah rumus hukum Newton 2. Silahkan ditulis ya anak-anak. Sebentar akan ada soal yang memiliki rumus. Silahkan kalian tulis. Ibu kasih waktu 5 menit. Jadi diingat ya, untuk rumus hukum Newton 2 itu F sama dengan M dikali A. Nah, ada masih ingat tidak rumus hukum mengenai Newton 1? Ada yang masih ingat? Ya silahkan.
Sigma F sama dengan 0. Oke, betul. Nah, kalau untuk rumus hukum Newton 2 itu sudah ada massa dan sudah ada percepatannya yang terjadi. Kalau misalkan untuk hukum Newton 1 itu kan dia sigma F-nya gaya yang diberikan itu sama dengan 0 karena bendanya itu dalam keadaan diam atau memiliki percepatan tapi kecepatannya yang konstan. Betul. Sudah ditulis? Sudah. Oke, selanjutnya penerapan hukum Newton 2 dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu pada saat kita mendorong troli, menendang bola, dan mengayuh sepeda. Hal tersebut tidak kita sadari dalam kehidupan bahwa sebenarnya banyak penerapan hukum Newton 2 dalam kehidupan sehari-hari. Semua pada gambar di atas menunjukkan bahwa gaya dapat mempengaruhi suatu gerak Benda. Oke. Selanjutnya kita ke contoh soal. Nah, sebuah troli didorong dengan gaya 18 Newton memiliki massa 6 kg. Hitung percepatannya. Ada yang bisa jawab tidak? Tidak, Bu. Tidak ya? Oke, kalau begitu kita jawab bersama-sama ya. Nah, untuk kita menjawab untuk soal seperti ini, apa yang harus kita lakukan untuk pertama kalinya? Menulis Diketahuinya. Oke, ibu nulis di sini ya. Diketahuinya dari soal apa? Gaya F. 18 Newton. Oke, gaya simbolnya? Newton. F. Putri. Berapa? 18 Nilainya? 18 Newton. Untuk massa simbolnya? Oh, enggak kelihatan ya? Ya. Diketahui itu tadi F sama dengan 18 Newton. Untuk massanya sama dengan 6 6 kilogram. Nah, untuk rumus hukum Newton 2 apa? F sama dengan M kali A. F sama dengan M dikali A. Kita masukkan nilainya. Untuk F-nya berapa tadi nilainya? 18. Untuk massanya? 6. Kalau percepatannya yang itu ditanyakan ya. Berarti kalau halnya seperti ini, bagaimana cara pengerjaannya? Dibagi. Apanya dibagi? Itu Bagaimana pindah luas Gaya dibagi Ah? luas ke kiri. Oke, terus 18-nya pindah terus ke kanan. Massa Baru dibagi. dikali 18. 18 Dibagi 6. dibagi Per 6. Hasilnya 3. satuannya Meter per second. 3 Oke. meter per second pangkat Newton meter per meter per second pangkat 2. Betul. Wah, itu cepat isi. tadi. Maaf Ibu. Percepat. Oke, jadi percepatan itu satuannya adalah meter per second pangkat 2. Kalau untuk Newton itu adalah gaya. Gaya. Ingat ya, jangan Iya. lupa. Oke, jadi hasilnya jawabannya adalah 3 meter per second pangkat 2. Oke, kita buktikan ya, apakah jawaban tersebut benar? Benar. Jadi betul ya, jawabannya 3 meter per second pangkat 2. Selanjutnya, nah untuk menambah wawasan kalian, Ibu akan mengadakan praktikum sederhana mengenai hukum Newton 2. Oke, sebelum Ibu bagi kelompoknya, Ibu terlebih dahulu akan menjelaskan bagaimana cara lengkap kerjanya ya. Nih. Jadi, kita akan praktikum sederhana mengenai pengaruh kemiringan bidang miring terhadap gerak mobil mainan. Nah, untuk alat dan bahannya sudah Ibu sediakan. Di sini ada bidang miring, ada penggaris, ada mobil mainan, dan ada stopwatch. Kita menggunakan HP saja. Oke, untuk langkah kerjanya, yang pertama kalian harus tentukan jarak lintasan mobil dari atas sampai di bawah. Jadi
bidang miring ini, kalian hitung dulu berapa panjang lintasannya dari sini ke sini. Oke? Menggunakan penggaris. Terus yang kedua, kalian letakkan mobil ini di atas. Lalu kalian lepaskan tanpa dorongan. Oke? Sebelum kalian lepaskan mobil ini, kalian harus dulu mengukur waktu yang diperlukan mobil untuk mencapai akhir lintasan menggunakan stopwatch. Jadi pada saat kalian ingin melepaskan mobil tersebut, kalian harus sudah siapkan stopwatchnya ya. Pada saat kalian lepaskan mobil ini, berarti stopwatchnya harus dimulai. Nah, pada saat dia berakhir untuk di lintasan akhir, kalian berhentikan stopwatchnya. Lalu kalian tulis pada tabel yang tertera di LKPD berapa hasil nilai waktu tempuhnya. Oke? Dan lakukan percobaan tersebut untuk tinggi bidang miring tertentu. Oke? Sebelum itu, Ibu akan membagi kelompok terlebih dahulu. Karena hanya ada 8 orang ya? Ya, Bu. Berarti Ibu bagi 2 kelompok saja. Kelompok yang pertama itu yang di depan ini. Kelompok yang kedua itu yang di belakang. Oke? Oke, untuk itu Ibu akan membagikan LKPD-nya. Dan silakan untuk kelompok 1 maju ke depan untuk pengambilan data. Oke, kalau ada yang kurang dipahami mengenai langkah kerjanya, silakan bertanya ke Ibu ya. Silakan untuk kelompok 1 maju ke depan. Ibu kasih waktu 10 menit cukup ya. Saya stop dulu. Oh iya. Saya Boleh. Oke. Lakukan ya. Untuk kelompok 2 ada yang langkah kerjanya sudah diketahui? Sudah Ibu. Ya, kalian perhatikan ya kelompok 1 bagaimana cara kerjanya. Ukur dulu yang paling ya. Sentimeter ya. Oke, kalian bisa pilih mobilnya yang mana yang bagus lintasannya. Sudah? Ya, silakan jawab pertanyaannya ya. Oke, Ibu beri waktu 5 menit untuk menjawab. Bisa kelompok 2? Bisa Bu. Ya. Untuk kelompok apa tuh? Untuk kelompok 1 sudah sampai mana pertanyaannya? Yang dijawab. Kelompok 1 Kesimpulan, Ibu. kesimpulan ya. Oke. Ya, sudah Bu. Sudah? Untuk kelompok 2? Belum, Ibu. Kita tunggu dulu ya kelompok 2 sudah selesai. Bisa dijawab? Ada tidak yang ini dijawab ya? Oke. Sambil menunggu untuk kelompok 2 menjawab, ada tidak materi yang kalian bingungi? Dari materi yang kalian sudah lihat pada hari ini, ada yang ingin ditanyakan tidak? Tidak ada, Ibu. Jadi, mengerti Ji berarti ya? Untuk kelompok 2 sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah? Ya. Oke. Untuk mengefisienkan waktu, Ibu minta satu saja dari perwakilan kelompok.
Siapa yang mau menyimpulkan hasil praktikumnya? Silahkan, kelompok 1. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Ya. Adapun kesimpulan yang dapat kami ambil dari praktikum tadi, yaitu berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kemiringan bidang miring memengaruhi gerak mobil. Semakin besar kemiringan bidang, maka gaya gravitasi yang bekerja pada mobil semakin besar, sehingga mobil bergerak lebih cepat dan mengalami percepatan yang lebih besar pula. Hal ini membuktikan bahwa gaya memengaruhi percepatan benda sesuai dengan konsep hukum Newton 2 yang telah Ibu jelaskan tadi. Oke, jadi betul ya, semakin tinggi lintasan bidang miringnya, maka percepatan mobilnya semakin besar. Oke. Untuk kelompok 2, apakah hasil dari kesimpulannya sama dengan kelompok 1? Sama, Ibu. Oke. Untuk itu, silakan kumpul LKPD-nya. Oke. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke refleksi. Nah, untuk mengukur seberapa jauh kalian memahami materi pada hari ini, kita akan belajar sambil bermain. Oke, di depan ini sudah Ibu sediakan monopoli. Kalian sudah tahu kan? Sudah pernah lihat tidak monopoli? Nah, oke. Kita akan refleksi, tapi sambil bermain game. Nah, untuk tata cara permainan hari ini, Ibu akan jelaskan. Cara bermain hari ini kita menggunakan monopoli. Nah, Ibu jelaskan dulu cara langkah kerjanya ya. Nah, di sini terdapat kotak tantangan, ada kotak huruf dengan kartu belajar. Oke. Setiap kotak ini memiliki pertanyaan yang harus kalian jawab secara rebutan. Jadi misalkan contoh ya, Ibu melempar dadu. Pertama, jatuh. Hasilnya itu 4 dengan 1. Hasilnya 5. Nah, ini dikatakan kerajaan. Untuk yang warna hijau itu adalah kerajaan pada kelompok 1, dan yang warna kuning itu kerajaan pada kelompok 2. Karena tadi hasil dadu yang keluar adalah 5, berarti Ibu akan melangkah sejauh 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban soal yang Ibu akan bacakan itu berada pada soal di huruf D. Nah, untuk anak-anakku sekalian, kalian berebutan jawaban. Jadi siapa yang duluan angkat tangan lalu menjawab dengan benar, maka kerajaannya yang akan menempati posisi dadu yang telah kita jawab. Begitu. Oke. Kalau untuk kartu belajarnya itu, untuk pertanyaannya bebas dari Ibu. Jadi siapapun yang duluan sampai garis finish pertama, maka kelompoknya yang mendapatkan nilai paling tinggi. Oke? Sudah mengerti tidak permainannya? Mengerti? Kalau begitu, kita akan mulai ya. Oh, kalau ini ilustrasi, hanya ilustrasi ya. Kalau ini bukan soal-soal dari yang kita akan mainkan. Ini hanya ilustrasi. Berbeda soalnya ini dengan yang akan kita mainkan. Oke, untuk dadu pertama, hasilnya itu 6. Berarti dia berada pada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berada pada D. Dengarkan baik-baik ya soalnya. Soalnya itu sebutkan contoh gaya dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok 1 silakan. Jawabannya itu Bu, mendorong, menarik, menendang bola, dan lain-lain. Oke, betul ya jawabannya?
Ya. Permainan kedua itu menghasilkan 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pertanyaannya ada di nomor H. Saya Bu. Soalnya itu apa satuan gaya dalam Sibu saya. turun dulu, kasih turun dulu tangannya. Apa satuan gaya dalam SI? Triana. Harus bagi jawab nih Bu. Oke, si Triana. Newton Bu. Oke. Perkelompokan per orang. Ini berkelompok. Oh, biar sederhana. Tapi jawab juga ya, dibantu temannya ya. Jangan Tunggu ya, siapa tahu setelahnya ke nomor 2. Hasilnya itu 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia berada pada huruf M. Nah, dengarkan baik-baik soalnya. Sebutkan benda yang memiliki massa, sebuah benda memiliki massa 2 kg dan gaya 10 Newton. Berapa percepatannya? Saya Bu. Oke, kelompok 2 silahkan. 5 meter per second kuadrat. Oke, betul ya. Jadi 10 dibagi 2 itu menghasilkan 5. Oke, 5. Berarti Kalau jauh kian dong. berarti harus dengan cepat. Aku ya. Jawab gimana? Jawab gitu. Tanya kan? Hasilnya itu 5. Enggak apa dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Di quiz. Sebutkan 3 besaran dalam buku. Ulangi. Belum selesai dijawab. Harus selesai dulu dijawab. Harus selesai ditanyakan ya, soalnya baru dijawab. Sebutkan 3 besaran dalam buku Newton. Ada gaya, Ya. massa dan percepatan nih. Betul. Yeay. Oke. Sengit gini. Sengit. Terus saya akan terapi. 2. Itu soalnya berada pada kartu belajar. Berarti pertanyaannya dari Ibu. Ini pertanyaannya bisa sulit, bisa mudah. Oke? Pertanyaannya ini random. Kalau misalkan tidak ditahu jawabannya bisa diganti ya. Apa rumus hukum Newton 3? Rumus hukum Newton 3. Bu, saya Bu. Belum dikasih materi ini. Ya, betul ya, sebelum kita pelajari. Yeay, kelompok 1 kan. Ini kelompok 2. Diganti pertanyaannya. Diganti. Selain dari yang Ibu sebutkan contoh dalam kehidupan sehari-hari penerapan mengenai hukum Newton 2, siapa yang bisa sebutkan minimal 2 contoh dalam kehidupan sehari-hari? Mendorong meja. Oke. Dan Saya Bu, menambahkan 1. Iya. Mobil yang menaiki tanjakan atau gunung. Iya, oke, betul. Oke, lanjut ya. Hasilnya 2. Jawabannya soalnya pada S. Pada praktikum bidang miring, variabel yang diubah adalah satu. Ya. Kemiringan bidang. Betul. Harus lebih cepat kan kelompok 2. Tidak bisa. Soalnya berada pada 3. Dia berarti
Semakin besar gaya, maka benda akan ada. Nadia. Percepatan lebih besar Ibu. Betul. Ya, mana apa nih kita? Dia bilang namu. Di F ya, sudah di F. Sudah mau ke Z. Iya, Diam. Itu sih. Iya. Ini soalnya 3. 1, 2, 3, X. Apa hubungan gaya dengan ulang. Soal rebutan mau kapan? Iya, soal rebutan. Ah iya, atau saya ganti deh Iya. pertanyaannya. Oke. Oke. Apa ya? Penerapan hukum Newton 1 dalam kehidupan sehari-hari apa? Ismi. Apa? Sebutkan 3. Kelembapan tuh. Ya, kelembaban betul. Sabu. Ya. Mobil yang mengalami mobil yang ngerem. Oke, 1, 2. Mobil yang mengalami preman tiba-tiba. Iya, Bu. Oke. Satunya Pembedahan satu yang mana kok? Sebenarnya. yang diam. Mendorong tembok. Betul. Betul ya. Oke. Karena ini tinggal 2 langkah. Jadi pertanyaannya Ibu bebas saja ya. Oke. Oke. Soalnya itu kalau semisalkan apa ya? Hukum Newton 1 termasuk termasuk ke dalam apa? Maksudnya peribahasanya yang kita biasa kenal dengan Kelembaban. Adriana. Nomor 1 belum. Gampang gini. Apa Ibu? Satunya 2 pi. Oke. Satunya Sisa berapa pertanyaannya? Sisa satu Ibu. iya 1. 2. Karena ada kosong 1. Siapa yang tahu nama panjang dari guru mekanika? Guru mekanika. Ibu Adi. Iya. Ibu Adi. Oke. Fokus lagi ya, tinggal 1. Pertanyaannya itu ada yang bisa sebutkan nama panjang dari saya. Nadia. Suci Nur Ramadhani. Jadi yang sampai pada finish itu Kelompok 2. tapi karena kelompok 1 juga banyak yang menjawab pertanyaannya jadi Sama-sama finish. sama ya poinnya. Seri. Oke. Semuanya Selanjutnya menang. Ya, cara lah. Selanjutnya kita akan ke kesimpulan. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Siapa? Ada yang bisa? Ayo. Silakan. Baik. Jadi yang dapat
saya simpulkan dari pertemuan kita hari ini yang mengenai hukum Newton 2 yang dimana semakin besar gaya yang diberikan maka semakin besar juga maka akan semakin besar juga percepatannya. Oke, betul ya. Jadi kesimpulan dari materi hari ini yaitu hukum Newton 2 menjelaskan bahwa percepatan suatu benda dipengaruhi oleh gaya dan massa. Nah, semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin besar percepatan suatu benda. Sebaliknya, kalau semakin besar massa bendanya, semakin kecil percepatannya. Jika gaya yang diberikan tetap. Nah, hubungan ini dinyatakan dengan rumus F sama dengan N kali A. Oke, dan banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tak terasa kita sudah sampai di penghujung pertemuan. Terima kasih kepada anak-anakku sekalian yang sudah berkontribusi untuk hari ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan hari ini bisa kalian amati dan bisa kalian ketahui, bisa kalian ingat sampai kalian tua. Oke. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Hari ini senang tidak? Senang. Oke, kalau begitu Ibu tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.